Halo semuanya, kembali lagi di channel CV yang kali ini sekali lagi akan bersahabat ya. Tidak memihak kepada siapapun, tapi pada intinya trading plan siapapun tetap bisa salah dan bisa benar. Dan ya, kita update Bitcoin pada hari ini karena sebentar lagi juga kita akan menunggu momentum-momentum yang terbaik dalam hidup kita, yaitu adalah belanja untuk 4-year cycle ya. Nah, jadi ya udah santai aja ya, kalem. Di sini kita berbagi, kita trading sama-sama, kita cari cuan sama-sama, jadi kalem aja, oke? Nah, jadi kita update BTC dulu. Nah, aku mau berbagi aja dulu ya. Nah, hari ini momentumnya benar-benar nggak terlalu enak gitu ya. Nah, ini yang pertama, ini tadi pagi aku sempat short dan sampai tempat kerja ya itu aku TP. Ini tadi sempat hampir 100% lebih ya. Kemudian mantul dan aku TP di 90% karena ya telah TP gitu ya. Nah, kemudian yang ini, yang momen kedua, aku entry lagi karena dia tuh hampir balik di atas harga yang sama ya. Kemudian aku pasang SL plus di area entry dan kembali lagi. Rugi nggak? Sebenarnya nggak rugi, tapi rugi bayar fee aja gitu, tapi nggak apa-apa lah, aku main juga kecil ya kan. Next lagi, balik lagi dia ke entry yang sama ya di situ dan sudah naik profit ya, aku pasang SL plus SL lagi di area entry dan kena semua gitu ya. Jadi hari ini cuma satu TP 90% yang ini dan agak sulit juga karena mau ngelong itu gambling, nge-short juga mantul terus dan ya nggak ada momentum hari ini. Dan kita akan update BTC-nya sesuai dengan pertanyaan. Oke, jadi sesuai judul, banyak yang nanya, "Bang, kira-kira menurut lo Imblek ini koreksi nggak?" gitu ya. Nah, jadi aku udah punya data juga dan tanggal-tanggalnya. Jadi kita akan lihat sama-sama nanti historical yang pernah terjadi. Jadi sekali lagi disclaimer on, ini tidak ada jaminan apakah yang akan terjadi di masa depan karena bisa aja di market sekarang ini banyak banget manipulasi, banyak banget kejadian-kejadian yang tak terduga seperti bola ya. Siapapun bisa nyepak, siapapun bisa bola itu intinya bulat, yang bisa aja semua kejadian terjadi di situ. Dan sekali lagi disclaimer on kepada teman-teman semua, ini analisa dan trading plan aku sendiri, yang mana kalau loss juga aku yang ngalamin dan kalau aku profit ya teman-teman juga nggak dapat apa-apa gitu ya. Sekali lagi tugas kalian hanya menghujat jika trading plan ini salah, gampang ya. Nah, jadi ya sebelumnya aku mau bilang ya, mungkin mulai hari ini aku bakal update koin-koin altcoin lagi karena mulai bentar lagi jatahnya itu belanja. Karena sesuai trading plan aku, belanja adalah ketika pullback ya kan. Nah, jadi mulai hari ini tuh aku akan mulai update lagi altcoin potensial. Sekali lagi disclaimer on, tidak ada ajakan membeli, tidak ada ajakan entry di area berapa, di harga berapapun. Karena apa? Karena ini sekali lagi trading plan aku sendiri, jadikan saja referensi bagi teman-teman semua, tidak untuk diikuti karena semua tuh punya resiko. Jadi kalau kalau loss ya udah ya, aku nggak ikut campur karena jempol sendiri yang menekan atau membeli atau apapun itu ya. Jadi sekali lagi ini trading plan aku sendiri ya, udah disclaimer on segini ya, jadi ya paham lah semua pergerakan itu ada resikonya, oke. Nah, nanti kita bahas BTC dan aku akan ngebahas koin tersebut, yaitu adalah koin FLAC ya. Mungkin teman-teman belum pernah dengar atau belum familiar, tapi kalau aku jujur ini adalah koin yang waktu itu baru masuk ke Binance ya, aku sedikit pantau, tapi berhubung waktu itu masih dalam kategori kategori bearish gitu, jadi aku nggak ada masuk sama sekali dan setahun benar-benar puasa main spot sejak sejak Desember 2021 ya, dan sampai tahun ini belum ada masuk spot juga, masih sabar ya kan. Nah, jadi ini adalah koin FLAC dan bagi yang belum tahu, ini ranknya di 140 CMC, waktu itu di nomor 200-an. Ada beberapa alasan yang mendominasi kenapa aku akan membeli FLAC, dan sekali lagi ini bukan rekomendasi, sekali lagi ini disclaimer on, hanya pandangan dan referensi saja. Oke, kita mulai dari tokenomicsnya. Kalau tokenomicsnya ini tuh kayak, wah, ini tuh supply-nya cuman 440, max supply-nya 440 juta. Kemudian circulating-nya untuk saat ini tuh 287 dan total supply-nya di 285, yang artinya dia udah lebih dikit daripada total supply-nya ya. Nah, ini agak ada kejanggalan sedikit tapi it's okay. Nah, all time high-nya itu baru di harga price $4 dan ini sebenarnya koin lama dan baru-baru masuk Binance juga tahun lalu, dan kalau kita lihat setahun terakhir itu masih minus 71% ya. Jadi artinya masih banyak peluang. Kalau balik ke angka 0 aja sebelum dia minus di tahun ini ya, itu kita udah untung 71% bahkan lebih mungkin ya kan. Nah, jadi kalau menurut aku ini
masih priceable gitu untuk dibeli. Dan sekali lagi dia adalah salah satu koin layer 1. Sekali lagi ya, bukan layer 2 tapi dia ada layer 1. What is Flux cryptocurrency and how does it work? Flux is the cryptocurrency that powers the Flux ecosystem. Jadi dia punya ekosistem, yaitu ekosistem Flux node operators yang pada umumnya itu seperti ekosistem biasa, tapi yang di sini ya dia itu adalah a native mineable POW atau proof of work. Jadi dia bisa ditambang ya. Nah, jadi dia layer 1 yang bisa ditambang kayak LTC, kayak Bitcoin gitu ya. Nah, kemudian dia ada cross chain juga, udah ada di Ethereum, kemudian ada di BNB, Solana, Avax, Chain, Tron dan juga Cardano. Nah, kalau kita lihat dari koinnya ini ya, dia adalah koin yang yang mempowerkan adalah web 3.0 ya, fastest way to deploy the app. Nah, jadi pada intinya dia adalah mengajak orang yang mana orang itu membikin atau mendeploy ya, atau gimana ya, merilis decentral apps di blockchainnya mereka. Jadi memang benar-benar target marketnya itu adalah Web3 ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada harganya itu yang lebih murah, kemudian scalable and decentralized, kemudian highly available computing power ya. Dan kalau aku lihat di sini tuh benar-benar mereka itu mendominasikan adalah desentralisasi yang terlalu oke gitu ya, dan kemudian waktunya itu dipersingkat. Tapi kalau untuk harga ya aku belum terlalu gimana sama harganya, apakah harga ekosistemnya harga transaksi gas fee-nya itu murah. Nanti aku coba dulu di Binance baru aku infokan lagi. Tapi yang jelas kalau untuk targetnya, supply-nya itu benar-benar dikit banget, apalagi dia adalah native coin yang bisa ditambang dan bisa juga yang udah smart contract juga. Kalau menurut aku oke-oke aja gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat chartnya, ini chartnya agak sedikit agak sedikit memukau. Kenapa ya? Kalau kita lihat dulu ya USDT. Nah, di bearish year dia bisa rally, dia ada rally gitu, itu gak masuk akal gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari historical Bitcoin, dia benar-benar berbanding terbalik ya. Ini kita lihat. Nah, ini yang aku bilang itu adalah fase bottoming, yang mana berbulan-bulan, berminggu-minggu itu mengalami sideways ya. Ini yang aku maksud gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dia rally ya. Kalian bayangkan ini rally-nya dari bulan, kita mulai dari bulan ini ya, dari low-nya ini ya. Ini dari bulan Juli ya. Di bulan Juli sampai dengan bulan berapa nih? Sampai dengan September. Itu lumayan lama juga guys ya. Juli sampai September 2 bulan lebih dia rally, setiap hari mengalami kenaikan yang luar biasa. Sedangkan Bitcoin di bulan-bulan segitu malah crash ya. Tapi dia nggak terpengaruh, dan dia baru terpengaruh yaitu di sekitar bulan September. Kemudian di bulan ini ya kenapa dia ngedam? Ya dia ngedam karena ya sama lah semua FTX dan segala macam. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang dia mulai membentuk pattern untuk mau bullish lagi dan mau nge-retest ke MA200. Aku rasa ini memang salah satu koin yang potensial, tapi hanya terkendala karena dia dirilis pada waktu bearish gitu ya. Nah, itu aja kendalanya. Tapi kalau untuk short term rally-nya di bulan-bulan bearish Bitcoin ini benar-benar luar biasa sih. Nah, jadi sekali lagi ini bisa dijadikan referensi atau dijadikan highlight bagi teman-teman ya. Nah, jadi ya kira-kira gitu aja. Sekali lagi disclaimer on ya. Nah, kita balik lagi akan bahas ke Bitcoin ya. Bitcoin USDT. Kok nggak ada sih? Sorry. Kok Bitcoin? BTC USDT. Nah, BTC USDT di Binance seperti biasa pertanyaannya adalah karena tanggal 23 ya. Tanggal 23 adalah Imlek gitu ya. Nah, apakah biasanya pada saat Imlek itu koreksi atau enggak gitu ya. Nah, kita akan menjelaskan secara historical 3 tahun terakhir dari 2020. Nah, aku tadi udah lihat-lihat dikit-dikit apa yang akan terjadi ketika ketika Imlek ya. Oke, kita mulai dari 2020. Nah, karena si tanggal Imlek ini dia juga mengikuti pergerakan bulan gitu ya. Jadi dia nggak tepat-tepat tanggalnya, beda sama kayak Natal yang selalu tanggal 25, dia modelnya lebaran gitu yang tanggalnya tuh selalu berubah-ubah. Oke, aku udah siapin sebenarnya. Nah, kita lihat aja dulu di sini. Oke, di sini di 2020 ya. Aku ingat banget, ini di 2020 ini Covid ini Imlek terakhir sebelum Covid gitu ya.
Nah, jadi intinya COVID itu kan bulan Maret gitu ya, Februari sampai Maret, dan ini tuh Imlek terakhir yang boleh jalan-jalan gitu. Sebelum akhirnya kita boleh Imlek lagi di tahun 2022 kemarin gitu ya. Nah, di 25 Januari itu adalah tahun baru Imlek ya, Kongzili 2571. Kemudian kalau kita lihat di tanggal 25 Januari, ini kita pakai daily ya. Nah, 25 Januari di situ sebelum Imlek itu ada koreksi lagi, ada koreksi sebelumnya ya. Kemudian di tanggal 25-nya, nah dia malah nggak ada koreksi, dia malah bottoming untuk naik. Ya, sekali lagi dia malah bottoming untuk naik, tapi sebelum Imleknya itu adalah masa correctionnya. Dan kalau kita perhatikan ini tuh nggak gede-gede juga ya. Sekali lagi ya, ini tuh nggak gede-gede juga, tapi dia sebelum Imlek gitu kejadiannya. Dan kalau kita ukur, ini kenapa TradingView sekarang kayak gini ya? Kita ukur di sini tuh cuman ya kurang lebih 10%. Tapi habis itu rally gitu. Karena apa? Karena di fase 2020 ini adalah harusnya udah mau transisi dari akumulasi ke bull run, karena halving kan di bulan Mei ya kan. Nah, kemudian ini kenapa crash setelah itu ya, karena ini adalah berita COVID ya kan. Nah, it's okay lah. Tapi kalau kita lihat dari historical, habis Imlek, sebelum Imlek itu koreksi, dan habis Imlek itu rally gitu. Oke. Next, kita lihat di tahun 2021-nya ya. Di tahun 2021 itu Imleknya ya, tahun baru Imlek ya, itu ada di tanggal 12 Februari. Kita lihat tuh di tanggal 12 Februarinya ya. 12 Februari. Ini di 2021 ya. Nah, 12 Februari ya. Di sini Januari, 12 Februari. Nah, yang mana di 12 Februari ini juga masih dalam kategori naik. Kenapa? Ya ini tuh bull run, wajar aja gitu ya. Kalau di bull run itu mau bandar mau buang barang juga nggak bisa. Kenapa? Baru turun dikit udah volume untuk nyerok. Padahal di sini di tahun bull run ini udah bear diff daily berlipat-lipat. Tapi ya namanya bull run lah ya, nggak masalah gitu ya. Kemudian di 12 Februari kalau kita perhatikan ya, pergerakannya nggak ada sama sekali, hanya tipis, koreksi tipis, kemudian lanjut rally lagi. Oke, next yang terakhir kita akan melihat di tahun terakhir, yaitu adalah tahun 2021 ya. Di tahun 2021 kalau kita perhatikan itu Imleknya ada di tanggal 1 Februari ya. Bentar, ini basah dikit. Di tanggal 1 Februari mari kita lihat di 2021 tanggal 1 Februari. Di tanggal 1 Februari, oke. Nah, ini dia. Kemudian habis itu tanggal 2 yang ngedam. Ya, sekali lagi ya. Tapi dia dalam situasi di sini tuh dia habis ngedam gitu ya. Kemudian dia sempat naik, kemudian turun lagi, dan ya sama. Habis Imlek itu pasti rally. Ini dari historical yang udah terjadi ya. Sekali lagi, habis Imlek itu rally, kemudian ini masa bearish ya, masih ada, bukan rally juga sih, masih ada kenaikan sebelum akhirnya terjun. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan, jadi habis Imlek atau sebelum Imlek itu harusnya ada koreksi, ya kan? Sekali lagi, sebelum Imlek biasanya itu harus ada koreksi, ya. Dan setelah Imlek bisa aja rally. Nah, kesimpulannya tuh kayak gitu. Tapi di tahun sekarang ya, karena ini belum ada koreksi sama sekali, apakah ini momentum untuk dump yang cukup keras dulu baru rally lanjutan? Nah, itu yang akan kita pertanyakan. Kenapa? Karena ada momentum lagi di tanggal tanggal yang sama, yaitu di tanggal 22 itu adalah new moon, super new moon. Nah, apakah akan berpengaruh? Kita bahas di video besok. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.